Wa an Zainab Ats-Tsaqafiyah, dari Zainab Ats-Tsaqafiyah istri Abdullah bin Mas'ud, sahabat radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna ya ma'syarun nisa, wahai wanita-wanita, bersedekahlah kalian walaupun min hulyikun. Huli itu artinya perhiasan, halikun ya, halikun itu perhiasan kalian. Maka si Zainab tadi mengatakan, faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud, saya kembali kepada Abdullah bin Mas'ud. Faqultu, saya katakan padanya, innaka rajulun, sesungguhnya kamu adalah rajulun, ya, khafifu dzatil yad, yang kamu ini adalah sedikit hatinya. Khafifu dzatil yad, yad itu tangan, khafif itu ringan, yang bukan ringan tangan, tapi tangan ini gak ono abote, tidak punya. Kalau duit lagi kan apa tuh? Jadi ini tidak punya tidak benar. Kamu adalah kak ngilokno ini, kak ngilokno ini. Mas sampean kan miskin, nah, bukan begitu. Ya bukan ngilokno, cuman ini mengatakan kamu adalah apa namanya? Ngomong ke beliau setelah Rasulullah mengatakan, wahai perempuan-perempuan, sedekahlah. Ya begitu. Maka Rasulullah mengatakan, faqultu inna Rasulullah SAW qad amarna bisadaqah fa'tihi fas'alhu. La fa in kana dzalika yujzi'u anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Fa ba'dihi anti fantalaqtu fa idza imra'atan min al-ansari bi Rasulullah SAW. Maka di sini datanglah kepada Rasulullah SAW, fa'ti Rasulullah SAW was'alhu, tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Fa in kana dzalika yujzi'u anni, jika itu sudah termasuk menggugurkan kewajibanku atau saya berikan kepada orang lain. Jadi kan diperintah oleh Nabi, sedekahlah kamu. Nah istrinya mengatakan, kamu ini orang tidak punya, kalau saya berikan kepadamu, kira-kira gugur tidak kewajiban saya? Karena perintahnya Rasul, wahai perempuan, berikan sedekah. Lah saya kalau mau ngasih ini ke siapa? Lah wong kamu sebagai suami saya, kamu tidak punya. Saya kasih ke kamu atau kasih orang lain? Saya kasih ke kamu atau kasih orang lain? Saya kasih orang lain tapi kamu sendiri tidak punya sebagai suami. Apa lebih baik saya kasih suami aja? Nah, gitu ceritanya. Understand ya? Wa illa saraftuha ila ghairikum, saya kasih ke orang lain. Nah, maka faqala Abdullah, maka sahabat Allah mengatakan, qala baliktihi anti, kasihkan sahabat kamu saja. Fantolaktu fa idza mar'atun, maka si Zainab ini tadi berangkat kepada Nabi Muhammad. Di depan pintunya Rasul ada seorang perempuan Ansor juga yang punya niatan sama, mau memberikan sedekah. Kemudian ketika di depan pintunya Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW gak enak dinemoni si perempuan tadi yang keluar. Fakharaja alaina Bilal, yang keluar sahabat Bilal. Wonten napa? Ada apa? Maka saya katakan, kasihkan ke Nabi Muhammad ini sedekah. Fakhbirhu, katakan kepada Rasul bahwa dua perempuan, kasih ke Nabi dan tanyakan, apa boleh sedekah ini, ya, yang satu untuk istrinya, untuk suaminya, yang satu kepada yatim yang ada di rumahnya. Ada yatim sing ono di omah, dan jangan bilang siapa kita, rahasiakan. Ngomong ke sahabat Bilal. Oke, fatakhala Bilal, maka sahabat Bilal masuk. Maka sahabat Rasulullah tanya, ada apa? Siapa dua itu orang itu? Dua perempuan, satu dari Ansor, yang satunya Zainab. Faqala lahu Rasul, maka Nabi bertanya, ayu Zayanib, Zainab yang mana? Zayanib itu jamaknya Zainab. Zainab yang mana? Qala
dikatakan sahabat Bilal istrinya Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi Muhammad mengatakan mereka semua dapat pahala. Satu, mendapat pahala dari pahala sedekah kepada keluarga, yakni kepada suami, kepada yang dekat. Yang satu mendapat pahala besar karena sedekah kepada anak yang yatim. Jadi intinya dari hadis ini adalah bahwa memberi suami itu, istri memberi suami itu juga boleh oleh pahala. Karena biasanya orang kan merasa kalau suami itu ngasih belanja ke istri itu kan sesuatu yang sifatnya saya harus membawa pahala ini bukan. Apakah saya dapat pahala? Tidak. Padahal itu dapat pahala memberi istri. Maka bahkan kita sudah bahas di Riyadhus Shalihin juga bahwa pahala terbesar itu adalah memberi nafkah kepada anak istri atau ibu yang tinggal di rumah, khususnya kepada istri. Kenapa kok dia besar pahalanya? Karena dia hukumnya wajib. Jangan cuma berani nikah terus gandol di morotua. Pokoknya aku rapi, bodoh dengkul lah ya Pak. Saya pernah ketemu teman yang kayak seperti itu. Sekini guys, pokoknya golek mertua sing cari mertua yang kaya. Sekini guys, pokoknya kari pakai nih ngono ceritanya. Dan sehingga begitu. Lah, ketika sudah seorang laki-laki berani nikahi seorang perempuan, maka tanggung jawabnya itu wajib. Tanggung jawabnya wajib. Dia ngasih makan istrinya itu hukumnya wajib. Begitu. Dan orang tuanya, jika orang tuanya membutuhkan, makanya sedekah keluar dengan sedekah ke istri di rumah itu lebih besar ke istri di rumah untuk hal yang wajib. Nah ini kadang ada yang memahaminya dengan kurang tepat. Satu, ada yang memahaminya bahwa memberi nafkah ke istri itu pahalanya paling besar. Jadi belikan istri harga 2 miliar, tas yang 3 miliar, itu pahalanya paling besar. Yoga, siapa yang bilang gitu? Yang wajib makan, air untuk mandinya, kesehatannya, tempat tinggal, kasurnya, bajunya, ya yang wajib-wajib. Sedekah ke masjid, guys, ke istri aja. Ya bukan begitu. Terlalu banyak ke istri ya akhirnya jadinya mubadzir. Yang pertama. Yang kedua, memahaminya bahwa memberi nafkah ke istri itu ada yang memahaminya salah, bahwa itu adalah satu yang sia-sia. Tidak ada pahalanya. Pahala itu kalau ke masjid baru pahala. Siapa bilang? Ke istri pahala. Asal ono hitungane. Ya. Jangan terlalu di-los. Fatakuna malu memahsur, nanti kamu cek landas. Iya, adat yang benar itu Anda punya uang, Anda kan yang kerja. Yang kerja kan jenengan. Anda yang kerja, Anda yang nyekel uang, Anda kasih istri untuk keperluan rumah tangga, Anda kasih lagi untuk keperluan pribadinya. Berapa butuhnya untuk belanja? Sekian. Saya beri sekian untuk kamu pribadi. Jadi kamu boleh sedekah, kamu boleh ngasih orang tuamu, kamu boleh sedekah ke anak yatim, kamu mau beli sesuatu, kamu tidak harus nunggu saya. Tapi untuk keperluan rumah tangga kamu saya beri, sisanya saya pegang saya. Itu yang terbaik. Dan kalau memang sudah habis, ya habis, sudah takut. Biasanya dijatah seminggu misalnya 100.000, misalnya 100.000 misalnya. Sudah seminggu saya takut, saya entek. Terus saya takut langsung kayak mana gerojokan lagi sudah. Makanya itulah pentingnya kalau perempuannya ngerti agama. Jadi dia kan enggak main nyelempit duit itu. Nah makanya memberi ke istri itu pahala besar. Apalagi memberi kepada anak itu pahalanya besar. Kenapa? Karena dia wajib kita. Dan dari hal ini saya diberi pemahaman tentang kenapa kok harus ada kafaah, harus kufu kalau nikah. Apalagi ke antara laki ke perempuannya, yang laki kaya, yang perempuan kurang kaya, masih oke. Karena nanti yang perempuan akan secara
hitam di atas putih, terlihat asal tidak pelit yang laki-laki. Kalau yang laki-laki kaya, yang perempuan agak kurang, insya Allah nanti disenangkan setelah menikah. Itu boleh. Tapi kalau yang laki kurang, yang perempuan kaya, nah ini kurang baik. Kenapa? Karena nanti dia akan dihinakan oleh si perempuan. Kecuali kalau perempuannya solihah, SHOLICAH, solicah. Ya, kalau yang perempuan kaya, yang laki kurang, nah ini agak masalah nanti. Kecuali kalau yang perempuan betul-betul ahli agama dan keluarganya ahli agama. Tak terjadi, tidak ada masalah, pernikahan baik-baik saja. Atau yang laki-laki tidak mengerti agama, yang perempuan ngerti agama, repot. Masih lebih baik yang laki-laki ngerti agama, yang perempuan kurang ngerti, itu lebih baik. Yang lebih repot dua-dua tidak ngerti. Kenapa? Karena setelah dilepas oleh orang tua, itu manfaatnya kafa'ah. Yang sama itu tadi, dilepas oleh orang tua, itu dia tidak terlalu jeglek. Kasihan anak perempuan ini, kasihan kan bapaknya besarkan dengan darah dan keringat, dibesarkan si anak tadi. Begitu sudah besar dilepaskan, pasti orang tuanya berharap, kalau kamu tidak bisa lebih baik dari saya, paling tidak kamu sama seperti saya waktu didik dia. Ya, kamu kasih makan yang baik, kamu kasih kendaraan yang baik, kamu antarkan ketika perlu. Bukan ketika jadi milikmu terus dia turun kehidupannya. Pasti seorang ayah akan memilih kepingin seperti itu, ya kan? Semoga kamu kalau sudah nikah deh, doakan kamu lebih enak pas sama bapakmu. Ya tidak mungkin. Semoga kamu nikah dan lebih baik. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab.